Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga Engkau berikan hari yang baru buat kami di pagi hari ini. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu, agar firman-Mu menjadi rema kekuatan dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Berbicaralah Engkau Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bolehkah bertanya pada cenayang? Landasan firman Tuhan diambil dari Imamat 20 ayat 6 yang mengatakan, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, ya ini yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku Tuhan sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kita buka lagi dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap waktu ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, cenayang atau spiritis atau orang yang dipercaya bisa menghubungi roh orang yang sudah meninggal. Para cenayang adalah orang yang dianggap tahu apa yang akan terjadi berapa bulan ke depan, bahkan berapa tahun ke depan, meramal masa depan. Demikian juga dengan Saul. Setelah Samuel wafat, Saul ingin minta petunjuk dia. Karena selama ini dia minta petunjuk dari Samuel, dan saat ini Samuel sudah mati. Dia mencari seorang senayang untuk bisa berhubungan dengan Samuel. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawai, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya meminta petunjuk kepadanya. Para pengawalnya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. 1 Samuel 28 ayat 7. Keinginan yang kuat untuk meminta petunjuk dari roh Samuel yang sudah meninggal membuat Saul jatuh ke dalam dosa. Perbuatan Saul yang menghubungi kuasa gelap ini membuat Allah semakin murka kepadanya. Beberapa waktu kemudian Saul mati di dalam peperangan melawan orang Filistin di pegunungan Gibea. 1 Samuel 31 ayat 4 sampai 6.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita sering menjumpai kata arwah. Kata ini dalam bahasa Inggrisnya ditulis sebagai familiar spirits, yaitu roh-roh yang sudah akrab dengan keadaan atau keluarga tertentu. Familiar spirit inilah yang suka datang dengan menyamar sebagai anggota keluarga yang sudah meninggal. Ini merupakan salah satu tipu daya setan atau iblis, dan perbuatan perbuatan menghubungi roh ini sangat-sangat dibenci oleh Allah. Allah bukan hanya melarang kita untuk bertanya kepada arwah orang yang sudah meninggal, tetapi dia juga berdiri menentang, bahkan melenyapkan kita saat kita berparing kepada arwah atau orang peramal. Imamat 20 ayat 6. Benarkah bahwa roh yang telah meninggal bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup? Melalui kisah Lazarus dan orang kaya di atas, kita dapat melihat dengan jelas bahwa sebenarnya setelah seorang meninggal di dunia, maka ia tidak punya kesempatan lagi untuk berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Dalam cerita ini dikisahkan Tuhan Yesus tentang seorang kaya yang memohon agar Abraham memerintahkan Lazarus supaya meninggalkan pergi untuk menemui keluarganya. Menurutnya jika orang yang sudah meninggal datang menasihati keluarganya, maka mereka akan lebih percaya sehingga bisa diselamatkan dari kebinasaan seperti yang sedang dialaminya. Abraham menolak untuk mengabulkan permintaan itu karena apa yang diminta orang itu bertentangan dengan ketetapan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kita sangat butuh bantuan, mintalah kepada Allah. Allah yang memberikan hikmat kepada kita. Belajar lebih mengenal kekuatan Allah. Allah sang pencipta itu mempunyai kekuatan jauh melebihi dari cenayang itu. Allah sang pencipta itu sendiri. Sekarang bagaimana, sejauh mana kepercayaan kita menaruh kepada Allah? Dikatakan jika kita butuh bantuan, mintalah kepada Allah. Allah memberikan hikmat kepada kita karena ia telah berjanji memberikannya. Yakobus 1 ayat 5. Allah suka memberi tuntunan asalkan kita menantinya dengan taat dan setia. Yesaya 8 sampai 9. Yesaya 8 ayat 19. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah segala dosaku yang membuatmu marah. Aku minta selamatkanlah jiwaku yang masih suka minta nasihat kepada arwah atau dukun-dukun yang tidak benar. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang yang beriman akan bertanya kepada Allahnya. Orang yang mendua hatinya bertanya kepada roh si jahat. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.